wabarakatuh. Yang keras dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa siapa polisi? Oke, baik. Perkenalkan, nama kakak Tantoba Sugirowo dari Universitas Bidang Informatika. Kakak di sini Pak. kami kepada adik-adik tentang teknologi informasi dan perkembangan industri sekarang. Itu kakak dengan tema teknologi tema belajar yang seru. Apakah adik-adik pernah mempelajari teknologi? Sebelumnya saya itu di informasi ataupun di internet gitu. Sudah kan? Dan kakak di sini mau izin membaca dulu ya. Halo teman-teman hebat, hari ini kita akan mempelajari bagaimana teknologi bisa menjadi teman belajar kita yang paling asik dan menyenangkan dan untuk petualangan. Dan di sini apa itu teknologi? Yuk kita cari tahu nih. Ini kakak deskripsinya ada 3. Itu ada IDD keren, alat-alat canggih, dan sihir modern. Dan ini ada yang satunya itu teknologi itu seperti apa? Ini super keren yang dibuat manusia untuk membantu kita melakukan banyak hal. Itu untuk tali kasusnya itu seperti robot AI ataupun yang sekarang itu tentang searching Google. Dari mana itu sebagai alat bantu kita mencari informasi yang lebih jauh ataupun lebih lengkap lagi. Yang kedua itu alat canggih, dimulai dari handphone, komputer, robot, itu semua bagian dari teknologi. Itu seperti notebook, laptop. Kita juga bisa meluangkan waktu ataupun mempelajari hal yang baru juga deh. Yang ketiga ini sihir modern. Dengan teknologi kita bisa belajar hal yang baru, bermain, bahkan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Itu seperti kita main game di Google Play Store, di HP itu juga teknologi informasi kita juga gitu deh. Selanjutnya yang akan dibaca oleh Anima. Oke. Petualangan keliling dunia lewat Google Maps. Di sini di Google Maps kita mungkin kalian nggak pernah ke suatu tempat, misalkan ke Monas, kalian nggak tahu jalannya di mana. Nah di Google Maps kalian itu bisa mencari jalan untuk ke Google atau ke Monas dengan jalan yang paling tercepat. Misalkan di sini ada yang macet, itu di Google Maps kita bisa tahu. Dengan Google Maps kita bisa melihat berbagai tempat keren di seluruh dunia. Misal kita mau ngeliat Jepang itu kayak gimana sih negaranya gitu. Dan di Google Maps kita dapat belajar geografi seperti ternyata di sini nih letak negara Jepang atau letak negara Malaysia tuh di sini gitu. Kita bisa belajar geografi, budaya dan sejarah berbagai negara dengan mudah dan asyik di Google Maps. Ya, sini ada belajar di YouTube. Jadi ini satu orang ini juga. Sekarang video buat juga untuk hiburan, tapi juga buat belajar. Jadi adik-adik nonton video itu sekarang bisa belajar juga. Jadi ada 3 video edukasi, animasi keren, dan guru virtual. Yang video edukasi di YouTube ada banyak video yang menjelaskan pelajaran dengan cara yang seru dan mudah dimengerti. Contohnya kayak adik-adik tentang ngaji bisa di YouTube, ajaran dengan sudah dimengerti, dan animasi keren. Dari pelajaran sains yang rumit sampai sejarah yang panjang, semua bisa jadi lebih menarik dengan animasi dan eksperimen langsung. Contohnya kayak adik-adik ingin bereksperimen itu bukan slime, jadi bisa lihat di YouTube yang mempelajarinya. Dan yang ketiga guru visual seperti punya guru pribadi yang siap menjelaskan apa saja. Contohnya kayak adik-adik nonton video tentang
Inggris ntar ada yang menjelaskan. Nah itu sebenarnya seperti guru pribadi yang menjelaskan apa saja dan apa saja. Di sini kakak akan menjelaskan main game sambil belajar. Kira-kira ada di sini ada yang pernah main game online nggak? Game di HP gitu. Ini kakak menjelaskan nih kalau kita bisa pakai teknologi dengan bermain game sambil belajar. Ini bisa. Ini teknologi membuat belajar dan seperti itu. Ada banyak game edukasi yang bisa membuat kita pintar tanpa terasa. Contoh itu banyak tuh, kayak misalnya belajar bahasa itu ada Duolingo tuh, itu bisa buat belajar bahasa lain, dari bahasa Inggris, bahasa Jerman, ada bahasa Jepang juga di situ. Game puzzle, nah, ada lagi game puzzle yang melatih otak, game petualangan yang mengajarkan sejarah, ada juga game simulasi yang memperkenalkan pengetahuan. Belajar nggak harus itu membosankan. Ada juga lapan pintar, teman dari masa depan. Pernah dengar soal artificial intelligence? Itu salah satu perkembangan teknologi. Itu kecerdasan buatan. Jadi mereka tuh program komputer itu yang bisa berpikir dan belajar cepat seperti manusia. Nah ini bisa membantu kita Relevan, that's it. mencari informasi atau bahkan membuat cerita. Panas sekali ya. Lanjut dengan kakak ya, di sini kelemahan dari internet itu apa sih kak? Itu ada banyak waktunya juga, kita mengambil tiga contoh dari informasi pribadi itu kayak sekarang itu kan rentan dengan hacking ataupun hacker ya, dan juga bijak secara media sosial itu kita harus bijak dan juga menjaga kerahasiaan privasi kita. Yang ketiga waktu layar kita jangan juga dan memperbanyak waktu luang kita dengan belajar ataupun dengan teman-teman kita juga biar komunikasi kita juga kuat ataupun tidak komunikasi juga. Untuk teknologi bantu wujudkan cita-citamu. Di sini ada 3 nih kakak deskripsikan. Itu ada dokter, guru, dan astronot. Dan di sini ada dokter itu sebagai aplikasi 3D ataupun simulasi operasi. Untuk guru itu mencari ide pelajaran baru dari seluruh dunia ataupun membuat presentasi interaktif. Sebagai contoh, Nggak kelihatan sih. kakak nih Terlalu miring anjir. Tuh. Presentasi Bocor. hasil dari belajar kakak di kampus gitu lagi kasusnya. Untuk di astronot itu menjelajahi luar angkasa lewat simulasi ataupun menonton dokumenter tentang bintang dan planet. Itu sebagai contoh tadi kasusnya kita kan bukan astronot sih, tapi informasinya itu di lewat itu kita kakak bisa mengetahui banyak planet atau Halo semuanya, perkenalkan nama aku Denny Mohimaran semuanya. Halo, hai. semangat belajar teman-teman hebat. Jadi mari manfaatkan teknologi yang semakin maju ini dengan bijak, terus belajar, berkreasi, dan meraih impian. Ingat, kalian semua adalah anak-anak hebat nih, punya potensi yang luar biasa, termasuk adik-adik nih. Kalau punya potensi nih, dunia menunggu kalian nih. Sekarang yuk, kita nonton video seru bersama sama belajar. Ini ada satu video nih untuk materi. Pernahkah kalian sadar, kita belajar begitu banyak pelajaran di sekolah, tapi untuk apa? Apakah itu semua ada gunanya? Sayangnya, yang kita temui kebanyakan di sekolah, kita terlalu fokus menghafal, bukan benar-benar nyoba paham. Itulah yang bikin kita, meskipun nilainya bagus, tapi pas begitu lulus langsung buyar lupa semua yang udah pernah dipelajarin. Ditambah lagi bingung pas lulus semua ilmunya mau diapain. Padahal sepanjang sejarah, dunia kita dibangun oleh orang-orang hebat yang pengen nyoba paham akan hal-hal yang susah di dunia ini. Makanya
Satu kesalahan terbesar dalam belajar adalah kita terlalu fokus menghafal. Hafalan bukannya sama sekali tidak penting, tapi hafalan saja tidaklah cukup. Jika kita lihat di luar sana, dunia kita semakin cepat berubah. Menghadapi dunia seperti ini, kita nggak bisa cuma ngambilin hafal doang. Kita harus bisa juga jadi orang yang bisa ngikutin perkembangan zaman. Makanya series video ini ada dengan satu tujuan, untuk bantu kalian beneran bisa ngerti semua ilmu-ilmu yang ada. Dengan cara melihat kembali semua bidang pelajaran ini dengan kacamata yang berbeda. Mulai dari gunanya di kehidupan nyata, cerita di baliknya, tokoh kerennya, sampai kecocokannya dengan kalian. Hingga akhirnya kalian bisa jadi diri sendiri dan melanjutkan jejak mereka. Oke. Hello, my name is Gidom. I'm 19 this year. I come from. Jadi, tunggu apa lagi? Kalau gitu, ayo kita bahas gimana sih cara belajar yang baik biar kita semakin mengerti pelajaran-pelajaran ini dan bisa jadi berguna buat kehidupan kita. Di sekolah atau kuliah, kita sering banget ketemu rumus dan istilah yang susah. Tapi ingat, tahan diri kalian untuk nggak cuma menghafal dan nebak-nebak jawabannya aja. Tapi justru lakukanlah ini. Akuin aja kalau misalnya kalian emang belum ngerti tentang sesuatu. Karena itu adalah langkah pertama yang paling penting dalam belajar. Karena jika kita merasa diri kita sudah tahu segalanya, maka kita tak akan pernah benar-benar belajar lagi. Jadi kalau nggak ngerti istilah susah ini, jangan pura-pura ngerti dan nebak-nebak jawabannya, tapi cari tahu artinya. Kalau kita nggak ngerti rumus jawabannya kenapa bisa begini, cari tahu kenapa jawabannya bisa begitu. Terus latihan dan pahami konsepnya. Kalau nggak ngerti pelajaran ini nanti gunanya buat apa, bahkan nggak ngerti sekolah itu gunanya buat apa, jangan belajar cuma demi lulus. Cari tahu juga apa gunanya kalian belajar pelajaran ini buat di kehidupan kalian nanti. Jadi jangan pernah malu jika kita nggak tahu semua jawaban. Malulah jika kita merasa diri sudah tahu segalanya. Dunia kita penuh dengan ilmu-ilmu baru yang terus bermunculan tiap harinya. Dengan begitu banyaknya ilmu pengetahuan di dunia ini, untuk kita bisa mempelajari sesuatu dengan cepat, penting banget untuk kita melihat pengetahuan jadi semacam cabang pohon. Ya, cabang pohon. Pastikan kita sudah memahami prinsip-prinsip dasarnya dulu, yaitu batang dan cabang-cabang besarnya. Sebelum kita masuk ke ranting dan dedaunannya. Atau kalau enggak, mereka nggak akan punya pegangan untuk bisa digantung kemana-mana. Makanya penting banget untuk kita misalnya paham matematika secara dasar dulu, baru bisa masuk ke cabang-cabangnya. Karena yang sering kita alami waktu belajar di sekolah, kita sering banget gagal memahami pelajaran karena kita suka melewatkan bagian-bagian penting dasarnya. Atau kita sesimpel tidak pernah melihat gambaran besarnya. Susah untuk belajar sesuatu jika kita tidak mengerti dasar-dasarnya dulu. Susah untuk belajar sesuatu jika kita tidak tahu kita sudah ada di level berapa. Makanya, kalau misalnya masih bingung ini tuh apa atau ini artinya apa, coba cari tahu lagi dan pahami. Mulai dari belajar piano, bahasa asing, sampai main game, ingat, kita selalu mulai dari level 1. Ulang terus level sebelumnya, cuma kalian benar-benar paham. Gak apa-apa banget mengulang beberapa langkah lagi demi kalian benar-benar bisa ngerti. Jangan pernah malu untuk belajar lagi, mulai dari dasarnya. Jadi, pelajaran kita ini ternyata adalah ilmu dasar. Tapi pertanyaannya seperti di awal video ini, apakah penting untuk kita pelajari semuanya? Jawaban singkatnya sangat penting.
Karena kalian perlu dasar-dasar ini semua untuk bisa bertahan hidup di zaman yang berkembang begitu pesat seperti sekarang. Sekaligus kalian perlu mencari tahu mana yang kalian suka untuk bisa berkontribusi terhadap kemajuan dunia ini. Oke, gak usah pakai bahasa Inggris. Sekarang bayangin kalian adalah seperti halnya karakter game. Kalian pasti belajar ilmu dasarnya dulu. Tapi nanti di level selanjutnya kalian harus nentuin karakter seperti apa yang ingin kalian bangun. Dan mungkin kalian akan kebingungan. Tapi gak apa-apa, gak ada satu karakter pun yang benar-benar jelas lebih baik daripada yang lainnya. Ini merupakan pilihan kalian sendiri untuk mau berperan menjadi karakter seperti apa. Meskipun semua orang punya pendapat, tak ada pilihan yang salah. Kalian bisa pilih salah satu atau gabungan dari beberapa. Kalian harus memilih berperan menjadi karakter seperti apa karena semakin tinggi level di game, kalian makin harus bekerja sama dengan karakter lain untuk saling melengkapi. Karena tidak ada karakter yang sempurna bisa semuanya. Kalian butuh waktu dan usaha panjang untuk menguasai sesuatu. Bahkan Harry Potter dan Captain America pun butuh kerjasama karena mereka nggak bisa melakukan semuanya sendirian. Makanya semua karakter punya peranan masing-masing dan kerjasama untuk mengalahkan monster. Nah, begitu pun juga pelajaran di sekolah. Semua karakter harus belajar mengayun pedang pada emangnya. Karena apapun karakter kita nanti, kita harus punya kemampuan dasar dulu untuk bertahan melawan monster. Begitupun juga belajar matematika. Menghitung dan mati logika adalah kemampuan dasar buat kita menghadapi tantangan di kehidupan nyata nanti. Karena yang akan kita hadapi di kehidupan nyata bukanlah lagi soal-soal ujian, namun sang monster, yang artinya tantangan-tantangan di dunia dan hidup kita nanti. Makanya, pelajaran-pelajaran ini bukanlah hanya teori yang dihafal, tapi juga bisa berguna kita praktekkan untuk kehidupan kita. Pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di sekolah ini ibarat senjata yang bisa kita gunakan untuk menghadapi tantangan sehari-hari dalam kehidupan nyata kita nanti. Oke, mungkin terdengar tak masuk akal, karena pelajaran-pelajaran ini tetap banyak teorinya. Makanya untuk benar-benar kebayang dan bisa benar-benar paham tentang hal ini semua, kita harus menemukan waktu untuk melihat ke zaman nenek moyang kita dulu. Ayo kita lihat. I saw the gap between the knowledge and the experience in academic path is my answer. Damn, bro, why you don't talk about that, bro? Tak jauh dari hari ini, jika kita balik ke masa lalu, nenek moyang kita dulu hidup hanya berantakan mental. Banyak bahaya, menunggu untuk mengancam. Hey, yo, B, what the fuck? Dari pertanyaan sederhana, bagaimana bisa menghangatkan hidup mereka? Nenek moyang kita belajar menggunakan apa dengan sebuah reaksi kimia, menggunakannya untuk berlindung dan bertahan hidup. Di pagi hari mereka melanjutkan perjalanan, menggunakan geografi agar tak tersesat dan tahu arah. Lalu, semakin banyaknya keturunan dan mulut yang perlu diberi makan, nenek moyang kita pun menetap, mengenal tanaman dan hewan lewat biologi. Banyaknya makanan membuat mereka berpikir ulang bagaimana meringankan pekerjaan mereka. Ditemukanlah roda-roda yang berlandaskan hukum fisika. Semakin sejahtera, mereka butuh matematika untuk mengelola dan mempersiapkan makanan mereka. Perdagangan pun mulai. Perlu adanya alat pertukaran seperti uang untuk bisa lebih mudah bertukar makanan dan pakaian, memutar perekonomian. Kemudian, semakin kompleks kehidupan, nenek moyang kita mengembangkan masyarakat menjadi fungsi yang sangat melengkapi, dan terus semakin berkembang. Namun, sekaligus juga belajar mengelola dan menjaga kebutuhan masyarakat, mendirikan pemerintahan, memimpin suatu banyaknya orang. Meskipun banyak hal yang tak bisa dilakukan, seperti penyerangan. Tapi dengan mempelajari tubuhnya sendiri, tak ada luka dan cedera yang tak bisa diobati. Termasuk juga memahami luka kesedihan yang tersisa di kepala kita. Perlahan, semuanya pun berlalu.
kembali menjadi hari yang biasa. Namun, cerita itu tak akan pernah mereka lupakan, mengingat hari bersejarah sebagai pelajaran besar bagi anak cucu mereka, yang kemudian mereka tuliskan dan abadikan untuk bisa terulang hingga 1000 tahun lamanya, dan memaknainya dengan emosi dan ekspresi yang mengundang haru dan tawa, sesuatu yang dapat menghidupkan hidup mereka. Lalu semuanya kembali menjadi Woi, itu ya bro. dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bukanlah prestasi orang saja, tetapi adalah usaha bersama. Usaha bersama yang melintasi generasi ke generasi. Sebuah perjuangan Halangi. berubah dari guru ke murid kembali ke guru. Sebuah perjuangan bersama dari zaman sebelum peradaban hingga jauh ke masa depan. Semuanya dimulai dari sekolah kita. Dengan berani mengakui jika belum mengerti, dengan tak takut mencari tahu segala sesuatu hingga ke dasarnya, dengan tidak melihat diri dari batasan-batasan namun sebagai keseluruhan, bekerja sama dengan semangat yang tak pasti dan penuh tantangan. Jadi, apakah kalian siap? Sekarang, ayo kita telusuri dasar-dasar ini. Perjalanan kita baru saja dimulai. Dah. Makin map. Banget sih bro. Ben bro shit. Oke, dari kakak ada satu titik mana itu untuk tempat pada adik-adik ya. Dalam perkembangan teknologi sekarang, kakak kasih saran ataupun kasih masukan kepada semua, segala harmonikan keluarga ataupun pemilik kalian berada orang yang lebih tua, terutama ibu, bapak. Walaupun perkembangan teknologi sekarang itu lebih cepat, tetapi masuk harmonikan keluarga itu lebih enak daripada ini, karena di format itu kata-katanya itu kurang baku. Karena apa? Bisa jadi makanya berbeda gitu. Itu sih dari kakak yang lain gimana? Ada dari adik-adik kalau nggak ada yang bertanya, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.